Halo semua, perkenalkan nama saya Rudi. Saya ingin mempresentasikan materi tentang Customer Relationship Management. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. CRM atau Customer Relationship Management adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan, termasuk di dalamnya proses-proses rekam data dan pengelolaan data pelanggan, vendor, supplier, partner, dan proses internal lainnya yang berkaitan. Karena pengembangan teknologi, salah satunya adalah internet. Bagaimana komunikasi antar entitas bisnis semakin cepat mengakibatkan persaingan semakin ketat. Perusahaan harus mengadopsi CRM sebagai sarana untuk tetap dekat dan tidak kehilangan kontak dengan pelanggan baru, pelanggan lama, dan atau calon pelanggan. Banyak aplikasi telah dikembangkan untuk menerapkan CRM. Akan tetapi, investasi yang diperlukan cukup signifikan, apalagi untuk perusahaan menengah ke bawah. Salah satu bagian yang menjadi frontline pada perusahaan adalah yang bersentuhan langsung dengan pelanggan, yaitu marketing, sales, dan customer service. Untuk itu dikembangkan aplikasi yang bisa menjembatani antara frontline dengan pelanggan. Informasi apapun yang dapat dari pelanggan akan direkam untuk pengguna masa mendatang. Selanjutnya, saya akan membahas landasan teori Customer Relationship Management. Landasan teorinya dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian Customer Relationship Management. Yang kedua, tujuan Customer Relationship Management. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, faktor pendukung. Yang kelima adalah fungsi. Setelah tadi membahas landasan teori, sekarang kita masuk ke pengertian CRM. CRM adalah sebuah pendekatan baru dan mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah secara terus-menerus kepada pelanggan. Sebagai contohnya itu adalah First Media. First Media akan memasarkan produk-produk mereka kepada pelanggan yang baru maupun yang lama yang sudah memakai produk mereka. Mereka juga akan meminta berbagai kontak yang seperti email maupun nomor telepon agar mereka bisa mengetahui produk mereka seberapa bagusnya mereka dan pelayanan mereka. Dan bila pelayanan mereka sangat bagus, itu pasti akan memberikan dampak yang baik untuk perusahaan mereka agar mempertahankan pelanggan-pelanggan mereka dan memberikan dana ke perusahaan mereka. Selanjutnya adalah tujuan CRM dalam bisnis. Yang pertama, meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dengan cara mengidentifikasi, menarik, serta mempertahankan pelanggan yang paling memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ketiga, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu pelangganan. Setelah tadi membahas tujuan CRM, sekarang adalah manfaat CRM. Yang pertama adalah mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional.
Yang keempat, peningkatan time to market. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Saya akan membahas satu persatu ya, dari yang pertama. Yang pertama, CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web center atau melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Itu seperti First Media yang akan menanyakan ke berbagai pelanggannya apakah layanan mereka sudah bagus atau belum. Yang kedua adalah mengurangi biaya. Penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus serta menargetkan pelanggan pada pelayanan yang tepat di saat yang tepat. Biasanya itu mereka akan mencari pelanggan yang sesuai kriteria mereka yang dapat mampu membeli produk mereka. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Yang keempat adalah peningkatan time to market. Penerapan CRM akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Penerapan CRM yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan peningkatan time to market yang pada akhirnya berujung pada peningkatan perusahaan. Itu bila semua yang tadi 4 itu berhasil, maka perusahaan itu akan mendapatkan pendapatan dari hal itu. Selanjutnya adalah faktor pendukung CRM. Yang pertama, petakan proses penjualan dan pemasaran. Sistem CRM tidak akan berhasil jika tidak melakukan pemetaan proses bisnis pertahapan. CRM berfungsi untuk mengotomatisasi proses dan hal tersebut tidak akan berhasil kalau proses tersebut tidak ada. Yang kedua, buatlah solusi end to the end. Sistem CRM dapat diintegrasikan dengan banyak hal. Salah satu contohnya adalah penerapan CRM pada perusahaan. Perusahaan juga dapat menghubungkan sistem CRM dengan manajemen proyek sehingga tercipta sebuah sistem yang lebih baik. Yang ketiga, dapatkan feedback dari tim Anda. Sama halnya dengan ERP, Enterprise Resource Planning. Permasalahan terbesar saat implementasi adalah penggunaan tidak terlibat dalam pengembangan sistem CRM. Yang keempat adalah kembangkan project plan. Implementasi yang baik berasal dari eksekusi project yang memiliki tujuan, timeline, penyampaian yang jelas, dan memiliki manajer project yang fokus dan dukungan dari manajemen sangatlah penting. Setelah tadi membahas faktor pendukung CRM, sekarang adalah fungsi CRM. Yang pertama, menyediakan suatu dukungan pelanggan yang sempurna. Yang kedua, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Yang ketiga, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam suatu penjualan. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor penting bagi pelanggan. Sebagai contoh, First Media. First Media akan menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna yang seperti memberikan fasilitas yang benar-benar tidak ada permasalahan dalam kendala koneksi internetnya. Dan saat koneksi internetnya mempunyai kendala seperti jaringannya sedikit bermasalah, maka mereka akan mendengar keluhan pelanggan atau komplainan pelanggan dan mereka akan mengatasinya dengan secepatnya.
Setelah semua itu, maka mereka akan melakukan faktor-faktor apa yang akan dibeli atau digunakan oleh para pelanggan agar dapat memajukan perusahaan mereka dan mendapatkan pendapatan mereka. Setelah tadi membahas landasan teori, sekarang masuk ke penerapan CRM pada PT Garuda Indonesia. Sebagai maskapai dengan produk atau layanan premium, seluruh mata rantai layanan mulai dari pre-journey, pre-in post-flight, and post-journey dikemas sesuai dengan harapan dan ekspektasi pengguna jasa dari kelas middle up. Layanan tersebut misalnya mencakup pada kemudahan dalam melakukan pembelian atau pembayaran tiket secara offline. Kemudian check-in, online check-in, phone check-in, layanan customer service melalui call center 24 jam, hingga layanan lain seperti premium check-in, premium arrival, lounge, immigration on board, layanan first class dengan limousine pick-up, safe on board. Garuda melakukan survei untuk mengetahui behavior pengguna jasa. Hasil survei ini kemudian dijadikan parameter dalam pengembangan produk maupun layanan yang sesuai kebutuhan agar memenuhi ekspektasi pelanggan. Pengguna jasa dapat menggunakan fasilitas lainnya seperti melakukan chatting dengan petugas untuk bertransaksi maupun penyelesaian komplain. Prinsip kami customer centric, di mana segala bentuk pelayanan yang disediakan selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Kesimpulannya, Customer Relationship Management atau CRM berfokus pada merawat hubungan pelanggan, membangun dan mengelola hubungan antara perusahaan atau organisasi dan stakeholders. Pengguna sistem CRM pusat interaksi tidak hanya memiliki akses ke gudang data pelanggan, tetapi juga kadang-kadang menggunakan sistem untuk pemasaran, penjualan, dan layanan purna jual. Model ekuitas pelanggan oleh Butler et al. Yaitu nilai pelanggan jangka panjang memiliki banyak interpretasi karena nilai oleh pelanggan di berbagai perannya harus dipertimbangkan. Nilai pelanggan seumur hidup atau modal pelanggan yang dikenal sebagai ekuitas pelanggan adalah nilai dari pelanggan atau basis pelanggan dalam upaya untuk mencapai tujuan moneter dan non-moneter perusahaan. Inilah daftar pustaka atau materi-materi yang saya sudah letakkan. Mohon maaf bila terjadi salah penyebutan, salah kata-kata, dan tidak enak didengar, maupun materi yang kurang lengkap yang saya berikan ataupun jelaskan. Sekian, terima kasih.